Kulit adalah lapisan pelindung tubuh terluar yang terdiri dari beberapa lapisan sel, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar sel kulit yang mengandung sel-sel keratin dan sel-sel epitel, di mana sel-sel ini mengandung inti sel yang menyimpan DNA. Dalam konteks forensik, kulit dapat menjadi sumber DNA yang penting untuk mengungkap suatu kasus forensik. Analisis DNA dari kulit sangat berguna dalam proses identifikasi. Kemampuan untuk mendapatkan dan menganalisis DNA dari kulit telah menjadi alat yang sangat penting dalam bioforensik, mengungkapkan suatu kasus kejahatan yang lebih akurat dan membantu penegakan keadilan. Analisis ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang molekuler dan genetika. Berikut contoh kasus kriminal dengan sampel kulit sebagai bukti forensik. Salah satu contoh kasus yang terkenal di mana bukti sel epitel atau DNA yang digunakan mengungkap pembunuhan adalah kasus pembunuhan Jill Berman di Amerika Serikat. Kasus Jill Berman dilatar belakangi di mana Jill Berman adalah seorang mahasiswa dari Indiana University yang dilaporkan menghilang pada bulan Mei tahun 2000. Setelah pencarian yang intensif, tubuhnya ditemukan beberapa minggu kemudian di daerah terpencil. Kasus ini menjadi sorotan media di mana saat setelah tubuh Jill ditemukan, penyidik melakukan pemeriksaan forensik di lokasi kejadian. Mereka menemukan beberapa bukti termasuk noda darah dan sel-sel kulit di sekitar area tempat tubuhnya ditemukan. Tim forensik mengambil sampel di area sekitar tubuh Jill, termasuk usapan dari permukaan yang mungkin pernah bersentuhan dengan pelaku. Sampel yang diambil kemudian dikirim ke laboratorium forensik untuk analisis DNA. Proses ini melibatkan ekstraksi DNA dari sel-sel epitel yang ditemukan di lokasi kejadian. Profil DNA yang dihasilkan dari sampel sel epitel dibandingkan dengan profil DNA dari tersangka. Dalam kasus ini, DNA yang ditemukan di lokasi kejadian cocok dengan DNA dari tersangka yang bernama Robert atau disebut dengan Rodwood, yang kemudian ditangkap dan diadili. Hearst akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Jill Berman dan dia dijatuhi hukuman penjara. Metode pengambilan kulit sebagai sampel DNA forensik. Pengambilan kulit sebagai sampel DNA forensik ini dilakukan dengan metode konvensional tap atau menggunakan solatip. Pengambilan ini dilakukan dengan beberapa titik itu sesuai dengan SOP penanganan kasus. Setelah didapati sampel, kemudian dibawa ke dalam laboratorium untuk dilakukan ekstraksi DNA, di mana setiap potongan pita-pita ini dibagi menjadi 3 tabung. Masing-masing tabung ini diisi dengan 1 mili Beverly Yeast yang mengandung Twin 20 dan 0,1 mg proteinase. Kemudian sampel ini disimpan pada suhu ruang yakni selama 30 menit sudah termasuk pengadukan. Lalu diikuti dengan 2 langkah inkubasi dalam inkubator pemanas, yakni selama 45 menit pada suhu 56 derajat Celcius dan selama 20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Efisiensi setelah ekstraksi ini dilakukan dengan kuantifikasi menggunakan PCR kuantitatif Flex Cycler Nano dengan memanfaatkan buffer ekstrak 0,2 milimolar deoksinukleosida trifosfat serta bahan lainnya. Sampel kemudian dilakukan normalisasi sebelum diamplifikasi menggunakan STR dengan mengencerkan 0,5 mg DNA ke dalam PCR, kemudian dilakukan amplifikasi. Langkah berikutnya yakni penentuan profil DNA, di mana hasil amplifikasi sel epitel kulit ini disesuaikan dengan profil DNA tersangka untuk kemudian menghubungkan tersangka dengan kejadian. Lalu berikutnya, mengenai keunggulan kulit sebagai sampel. Yang pertama, kulit tahan lama dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, kulit mengandung sel-sel dengan inti yang menyimpan DNA. Yang ketiga, setiap orang memiliki pola kulit yang unik seperti sidik jari. Yang keempat, kita dapat memberikan informasi tambahan tentang kejadian seperti senjata dan waktu kejadian. Dan yang terakhir, kulit dapat dikumpulkan dengan mudah dari berbagai sumber seperti pakaian korban, senjata, atau dari tempat kejadian. Selain keunggulan,
Kulit juga memiliki kelemahan sebagai sampel, di antaranya yaitu 1. Kulit mudah terkontaminasi dengan DNA orang lain. Yang kedua, kulit dapat mengalami degradasi seiring waktu, terutama di suhu tinggi ataupun suhu rendah. Yang ketiga, kulit mengandung zat-zat yang dapat menghambat reaksi PCR. Dan yang terakhir, jumlah DNA pada kulit terbatas dibandingkan dengan sampel lain, seperti pada darah ataupun air liur.